Dulu kami jaga surga ini tanpa upah. Sekarang dijual pelan-pelan atas nama pembangunan. Raja Ampat bukan pajangan dunia, tapi warisan hidup kami. Kalau semua dibuka demi uang, apa yang tersisa buat anak cucu kami? Jangan biarkan pemerintah ubah rumah kami jadi surga yang kehilangan tuannya. Save Raja Ampat! Yo, what's up geng? Kembali lagi bersama gua Beben. Kali ini suasana hati gue lagi gak karuan karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia lagi dilanda kesedihan karena kalian pasti tahu surga kita yang ada di timur sana yaitu Raja Ampat sedang terancam. Jadi buat kalian jangan skip video ini kalau kalian masih mencintai alam Indonesia. Kita langsung ke video yang pertama. Lo pasti ikut sedih, ternyata Raja Ampat kebanggaan Indonesia mau dihancurin sama industri tambang. Gue udah keliling banyak negara, tapi nggak ada yang ngalahin indahnya Raja Ampat. Terumbu karangnya 10 kali lebih sehat dari Karibia dan paling cantik di dunia. Rumah buat ribuan spesies, dari manta sampai hiu karang. Kalau ini rusak, gak cuma Indonesia, tapi dunia kehilangan salah satu ekosistem laut terbaiknya. Yang mengincar Raja Ampat sekarang bukan turis, tapi industri tambang. Beberapa perusahaan nikel besar udah lama bergerak di sekitar kawasan konservasi. Padahal kalau hutan rusak, limbah tambang bisa langsung turun ke laut. Itu artinya terumbu karang mati, ikan hilang, nelayan gak bisa cari makan. Yang rugi gak cuma Papua, tapi kita semua yang masih pengen laut Indonesia tetap hidup. Yang super untung, ya hanya segelintir pihak. Lo lihat gak video aktivis lingkungan yang viral kemarin? Mereka aksi dan protes langsung ke pejabat soal tambang di Raja Ampat. Asli berani banget. Tapi pertanyaannya, kita mau diem aja? Gak mau ikut bersuara juga demi surga kecil ini? Kalau satu suara bisa viral, bayangin kalau kita semua bersuara bareng. Kalau Raja Ampat rusak, yang rugi bukan cuma Papua, tapi kita semua. Pantau terus lini masa Save Raja Ampat. Dan jangan diem aja. Diamnya kita, kesempatan emas buat pejabat dan pengusaha rakus itu merusak alam. Jangan diam, yuk bawel bareng. Demi Raja Ampat, demi Indonesia. Jangan diam, mari kita suarakan Save Raja Ampat. Bener-bener di luar prediksi gitu, kayak pariwisata yang biasanya kita banggakan kini mulai terancam akan rusak, tercemar oleh limbah pertambangan. Gue sedih. Next. Saya ingin mengatakan bahwa manusia akan sadar ketika pohon terakhir telah ditebang, mata air terakhir telah hilang, ikan terakhir telah ditangkap, baru mereka akan sadar bahwa mereka tidak akan hidup dengan uang. Ya mungkin inilah contohnya bila nanti Raja Ampat digusur kemudian dijadiin lahan pertambangan. Bagaimana dengan hewan-hewan yang hidup di sana? Bagaimana dengan tumbuhan yang hidup di sana? Apakah mereka akan tergeser atau populasi mereka akan semakin menurun? Kalian wajib berkomentar. Boleh komentar di komen saya, boleh. Next. Kami bukan tamu di tanah sendiri. Laut ini bukan kolam tambang. Ini dapur kami, rumah leluhur kami. Tapi sekarang, kami cuma penonton. Dulu kami jaga surga ini tanpa upah. Sekarang dijual pelan-pelan atas nama pembangunan. Raja Ampat bukan pajangan dunia, tapi warisan hidup kami. Kalau semua dibuka demi uang, apa yang tersisa buat anak cucu kami? Jangan biarkan pemerintah ubah rumah kami jadi surga yang kehilangan tuannya. Save Raja Ampat! Save Raja Ampat! Save Raja Ampat! Ya kita berpikir aja secara logis. Papua itu penuh dengan kekayaan alam, tapi mengapa ekonomi di sana maaf nih dikit sulit? Kenapa? Padahal sumber daya mereka kan melimpah. Entah pemerataan yang belum cukup sampai sana, entah apa. Tapi di saat seperti ini banyak orang-orang yang menyuarakan Save Raja Ampat, kasihanilah warga Papua. Jangan sampai demi politik, demi uang untuk segelintir orang, tapi kita menghancurkan alam kita sendiri. Apa sih yang mereka cari? Ini yang mereka cari. Ini adalah nikel mentah yang masih berbentuk batu. Tapi batu inilah yang jadi rebutan banyak negara. Karena logam ini adalah komponen utama pembuatan baterai listrik. Tapi sayangnya proses penambangannya sering nggak ramah lingkungan. Hutan rusak, tanah longsor, laut tercemar. Miris? Ya, tapi ini kenyataan. Yang lebih bikin kecewa, hasil dari nikel itu hanya menguntungkan bagi segelintir elit negara. Sedangkan rakyat hanya bisa melihat, bahkan masih ada yang kelaparan. Ya, mungkin
Ini salah satu fakta yang sebenarnya. Dan kalian harus dengar ini. Kalian harus dengar ini. Kami tak mengerti mengapa tambang boleh masuk ke tanah adat, ke tempat yang disucikan oleh leluhur kami. Mereka katakan itu sah. Mereka katakan itu demi masa depan. Tapi, apakah masa depan harus dibangun atas kehancuran masa kini? Kami melihat hutan roboh. Kami melihat air berubah hitam. Kami melihat langit kami berdebu. Dan kami melihat wajah ibu yang dulu penuh nyala. Kini duka tak henti-henti menyelimutinya. Anak sekecil ini menyuarakan suara hatinya. Ya kita berpikir aja gini ya, Raja Ampat atau Papua itu populasi cendrawasih bagaimana kalau misalkan adanya nanti nih tambang, bagaimana dengan populasi cendrawasih, orang utan, bagaimana nanti anak cucu kita bisa melihat cendrawasih atau nanti hanya sekedar cerita cendrawasih. Banyak yang harus dipikirkan sebenarnya. Jujur gue benar-benar sedih sih, tapi kita lanjut dulu aja. Ekosistem Raja Ampat rusak, alamnya koyak, karangnya lembek, ikannya stres, warganya nangis. Sekarang kita simak informasi soal pulau yang sangat indah. Tempat di mana Tuhan tersenyum saat menciptakannya, tapi manusia tertawa saat menghancurkannya. Bisa aja saya. Kali ini kita akan bahas NKCTRA HI, bukan judul film. Tapi kita cerita tentang Raja Ampat hari ini. Kita tahu, Laut Raja Ampat jernih banget. Lebih jernih dari chat gebetan yang penuh perhatian tapi nggak pernah jadian. Bahkan Raja Ampat itu disebut sebagai surga terakhir, tapi diperlakukan kayak mantan terakhir. Dikeruk, dirusak, ditinggalin. Sadis. Masalah ini mencuat dari beberapa LSM peduli lingkungan. Temuan dari Walhi, Papua bilang ada 3 izin tambang di pulau kecil di Raja Ampat. Kemudian ada aksi aktivis Greenpeace yang datang ke acara konferensi mineral sambil bentang spanduk, protes sampai diamankan petugas acara. Kita lihat videonya berikut ini. Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat, saya Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Hal itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan ditemukan bahwa ekosistem Raja Ampat rusak, alamnya koyak, karangnya lembek, ikannya stres, warganya nangis. Dan ternyata izin tambangnya sudah ada sejak 2017. Sejak kita masih demen joget Despacito, tapi baru ketahuan pas kita lagi asik joget Garam dan Madu. Hasilnya sakit dadaku, kau buat merindu. Tagar Save Raja Ampat langsung viral. Dari pengangguran sampai anak sultan semua komen di IG, TikTok sampai Twitter. Captionnya, Raja Ampat aja gak kuat ditambang, apalagi aku yang ditinggal tanpa penjelasan. Bahkan beberapa selebriti ikut menggaungkan tagar Save Raja Ampat, mulai dari Denny Sumargo, Nadine Chandrawinata yang peduli sama kondisi Raja Ampat, hingga Bobon Santoso yang mendesak Menteri SDM mencabut iup perusahaan tambang tersebut. Menanggapi hal ini, Seskap Teddy Indrawijaya bilang, pemerintah gerak cepat tanggapi isu ini. Jos, asal beneran gerak cepat ya kembaranku. Kata netizen. Jangan sampai cepatnya kayak nunggu Pemda nambal jalan rusak. Sampai Mbappe dinaturalisasi juga nggak mulus tuh jalannya. Lalu Menteri SDM Pak Bahlil juga sudah turun tangan. Aktivitas tambangnya dihentikan sementara. Ya sementara, masih evaluasi dulu. Semoga aja bakal dihentikan selamanya kalau benar terbukti merusak alam. Tidak cuma para punggawa kabinet, Presiden Prabowo juga sudah kasih statement. Beliau dengan tegas bilang, tidak bisa dibiarkan. Mantap. Raja Ampat bukan sekedar masalah menambang cadangan nikel, tapi ini masalah cadangan hati nurani. Ingat, Raja Ampat itu warisan, bukan wahana investasi. Jangan sulap surga jadi neraka, hanya demi cuan-cuan orang yang serakah.
Jangan tunggu Raja Ampat hanya jadi kenangan di wallpaper HP yang harus bikin dari ChatGPT. Karena aslinya sudah tidak bisa dilihat lagi. Come on, Raja Ampat adalah harta bagi Indonesia dan khususnya warga Papua. Janganlah mengubur surga hanya karena segelintir orang gila harta dan satu negara cuma dapat air mata. Ya, kata-kata terakhir dia emang benar. Jangan sampai kita kaya hanya untuk beberapa orang, tapi semua rakyat Indonesia dapat sakit hatinya. Next. Negara yang katanya kaya dengan alamnya penuh keindahan, seperti surga dunia. Tapi kenyataannya, surga itu dijual, alam digadai. Contohnya Raja Ampat, harusnya dijaga, bukan dijarah. Tapi lihat sekarang, air laut menjadi hitam, semua ekosistem terancam. Wahai para petinggi, jangan hanya karena materi kau ancam kerusakan di tanah negeri ini. Save Raja Ampat. 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 Kalian bisa menyuarakan Save Raja Ampat. Kita menunjukkan bahwa kita rakyat lebih cerdas daripada elit-elit politik. Kita menunjukkan bahwa kita rakyat lebih teredukasi daripada elit-elit politik. Kepentingan mereka adalah jabatan, kekuasaan, kekayaan. Tetapi kepentingan kita adalah menjaga hutan, laut, gunung, udara. Bukan demi kelangsungan generasi ini saja, tetapi generasi yang akan jauh ke depan. Raja Ampat, bumi kita, baik yang ada di Papua, di Indonesia, apabila dirusak, apabila dihancurkan, maka bukan saja generasi ini yang menderita, tetapi kita akan mewariskan kepada generasi anak cucu kita penderitaan yang tidak ada hentinya. Pertambangan nikel sudah terbukti di Halmahera, sudah terbukti di Sulawesi, telah menghancurkan jutaan laut, menghancurkan ribuan hektar kawasan-kawasan yang terlindungi. Misalnya di Kelikueda di Halmahera, sudah terbukti menghancurkan. Ya, mereka hanya menyuarakan suara hati kecilnya. Demi apa? Demi gunung, hutan, laut, tanah yang mereka jaga. Demi anak cucunya. Mereka sampai berpikir ke sana loh. Bagaimana anak cucu kita nanti? Bagaimana mereka melihat keindahan alam kita? Bagaimana mereka melihat cendrawasih kita? Bagaimana mereka melihat orangutan kita? Itu yang mereka pikirkan. Mereka hanya menyuarakan itu. Coba didengar. Next. Ya mungkin ini gambaran bila benar nanti bakal terjadinya pertambangan seperti itu. Ya kita bisa lihatlah pertambangan, tanah menjadi longsor. Terus aja kita gali, Kan banyak korban jiwa juga bukan nantinya. Entah itu dari manusia, entah itu dari hewan, entah itu dari tumbuhan. Next. Papua bukan tanah kosong. Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Orang Papua di sini, kami terima orang non Papua nih, kami terima sama-sama. Kami terima semua. Semua menikmati semua. Jadi jangan Prabowo tuh lihat kami itu sebagai separatis. Itulah suara-suara rakyat-rakyat kita. Next. Bahwa daerah Raja Ampat sekarang terancam kehancuran akibat izin tambang nikel. Pemerintah bajingan tidak peduli lingkungan dan hanya peduli uang. Ya, uang bisa dicari. Cuma keindahan seperti ini, kalau sudah rusak, bagaimana untuk merawatnya kembali? Next. Jujur aja, walaupun saya belum pernah ke Raja Ampat, tapi dengan hanya melihat di sosial media betapa indahnya, betapa asrinya, bagaimana orang-orang yang udah melihat langsung, makanya mereka bersuara loh, Save Raja Ampat, Save Raja Ampat, karena sebegitu indahnya. Saya aja nih, logikanya lihat di video kayak gini, ini emang sebegitu indahnya. Saya nggak bohong. Ya kalau kalian gak nyebut indah, ya mungkin kalian agak kelainan.
Ini alam segitu indah ini mau dihancurkan demi... Entahlah kenapa dengan negara ini. Ya, begitulah keindahan alam kita. Kalian juga bisa lihat sendiri. Lanjut. Manusia adalah hama sebenarnya. Sumpah, gue sedih banget. Ini video terakhir. Menteri Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa tambang nikel yang berada di Raja Ampat itu berada di Pulau Gak dan jaraknya 30-40 km dari lokasi pariwisata. Jadi baginya, pertambangan itu tidak merusak ekosistem pariwisata di Raja Ampat. Beberapa waktu lalu, Menteri Bahlil jadi sorotan karena pertambangan nikel yang membuat netizen mendesak pemerintah untuk bersuara dan menyetop aksi ini karena merusak lingkungan, merusak terumbu karang dan keanekaragaman hayati yang ada di Raja Ampat. Nah, ternyata tambang nikel ini dibuka di pulau kecil, yaitu di Pulau Gak. Saat ini sudah dilakukan penghentian sementara oleh PT Gak Nikel yang merupakan anak perusahaan dari PT Antam Tbk. Jadi, mereka dituduh merusak ekosistem Raja Ampat. Akhirnya Bahlil, selaku Menteri ESDM menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di PT Gak Nikel itu jaraknya 30-40 km dari Pulau Piai Nemo dan dianggap tidak merusak lingkungan. Karena bagi Pak Bahlil, Raja Ampat memang harus dilindungi karena merupakan wilayah pariwisata. Aktivitasnya saat ini sedang dihentikan karena publik mendesak dan Pak Bahlil beserta tim dari ESDM sedang melakukan sidak ke lokasi. Ya, kalau kita tidak menyuarakan, ya mungkin tambangnya masih terus berlanjut. Ya, mungkin segitu aja reaction kita hari ini. Bener-bener sedih, penuh dengan ya sedikit sayatan. Ya, gue Beben pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, pengucapan atau perilaku. Saya Beben pamit.